Bismillahirrahmanirrahim. Risalah Aswaja pasal keempat. Salafi dan Sawadul A'dham itu pengikut ulama mazhab 4. Faslun fi bayani khitatis salafis sholihi wa bayanil muradi bis sawadil a'dhami fi hadzal hin wa bayani ahammiyatil i'timadi bi ahadil madzahibil arba'ah. Idza fahimta ma dzukira alimta annal haqqa ma'as salafiyyina alladzina kanu ala khittatis salafis shalih fa innahum as-sawatul a'zamu wa hum al-muwafiquna ulama al-haramaini asy-syarifaini wa ulama al-azhari syarifi alladzina hum qudwatu rahti ahlil haqqi wa fihim ulama'u la yumkinu istiqsa'u jami'ihim min indisharihim fil aqtari wal afaqa kama la yumkinu ihsa'u nujumis sama'. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala la yajma'u ummati ala dalalatin wa yadullahi 'alal jamaah man syadza ilan nar rawahu Tirmidzi. Zada Ibnu Majah fa idza waqa'a al-ikhtilafu fa 'alaika bis-sawatil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi wa fil jami'is shaghir innallaha ta'ala qad ajara ummati an tajtami'a 'ala dhalalah. Wa aktsaruhum ahlul madzahibil arba'ah fa kana al-imamul Bukhari syafi'iyyan akhadha 'anil Humaydi waz-Za'farani wal Karabisi wa kadzalika Ibnu Huzaimah wan Nasa'i wa kana al-imam al-Hunid Turithi Imam Junaid Suriya Wasyibli Malikiyan wal Muhasibi Syafi'iyan wal Jarairi Hanafiyan wal Jilani Hambaliyan wasyadziliyu Malikiyan. Fattaqayyudu bimadhabin muayyanin ajma'u lil haqiqah wa aqrabu lit tabassur wa ad'a lil muhqiqi wa ashalu tanawula wa ala hadha daraja al aslafus salihun wasyuyukhul maduna ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Fanahnu nahussu ikhwanana awamal muslimina ayyattaqullaha haqqa tuqatih wa alla yamutu illa wa hum muslimun wa ayyuslihu dhatal baini minhum wa ayyuslihul arham wa ayyuhsinu ilal jirani wal aqrabi wal ikhwan wa ayyarifu haqqal akabir wa ayyarhamu du'afa'a wal asaghira wa banhahum 'anit tadaburi wat tabaghudi wat taqatu'i wat takhasudi wal iftiraqi wat talawuni fid din. Dengan pemahaman di atas diketahui bahwa sesungguhnya kebenaran yang hakiki itu berpihak pada kalangan salafiyin, generasi terdahulu yang berpijak pada khittah salafus sholih. Merekalah sawatul a'zam. Mereka menyepakati konsepsi agama yang ditetapkan oleh ulama-ulama Haramain Syarifain, yaitu Mekah dan Madinah, dan ulama-ulama al-Azhar yang mulia.
Kesemuanya adalah menjadi panutan kelompok ahlul haq. Di sana banyak ulama yang tidak bisa dihitung berapa jumlahnya, karena menyebarnya tempat domisili mereka di berbagai daerah, sebagaimana tidak dapat menghitung bintang-bintang di langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah tidak akan mengimbun umatku di atas kesesatan, dan yatullahi di atas jamaah, yatullahi alal jamaah, tangan Allah di atas jamaah, ridho Allah atau kuasa Allah. Ibnu Majah menambahkan, maka jika terjadi perselisihan, berpeganglah pada sawadul a'udham, yaitu al-haq dan ahlul haq. Riwayat di dalam kitab Jami'us Shaghir disebutkan, sesungguhnya Allah menyelamatkan umatku dari bersepakat atas perbuatan sesat. Allah mengikuti salah satu mazhab adalah jalan salafus sholih. Mayoritas dari mereka adalah pengikut madzhabul arba'ah, yaitu mazhab yang 4. Imam Bukhari adalah bermadhab Syafi'i. Jadi Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i. Beliau mengambil dari Imam Humaidi Az-Za'farani dan Karabi'isi. Demikian juga Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Nasai. Imam Junaid adalah pengikut Imam Tsauri. Imam Shibli adalah pengikut mazhab Maliki. Imam Muhasibi adalah pengikut mazhab Syafi'i. Imam Al-Jariri merupakan penganut Imam Abu Hanifah bermadzhab Hanafi. Syekh Abdul Qadir Jailani bermadzhab Hambali, dan Imam Abu Hasan Al-Asyadzili adalah pengikut mazhab Maliki. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani sufi besar itu bermadzhab Hambali. Imam Abu Hasan Asyadzili, Thariqat Syadziliyah, itu pengikut mazhab Maliki. Maka dengan mengikuti suatu mazhab tertentu akan lebih dapat fokus pada satu nilai kebenaran yang hakiki, lebih dapat memahami secara mendalam, dan akan lebih memudahkan dalam mengimplementasikan amalan. Dengan menentukan pada satu pilihan mazhab ini, berarti ia telah pula melakukan jalan yang juga ditempuh oleh salafus sholih. Mudah-mudahan keridhaan Allah terlimpahkan pada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi pentingnya mazhab itu untuk fokus ya. Orang kalau naik kendaraan, dia butuh fokus milih kendaraan mana yang ditumpangi. Nggak bisa dua-duanya sekaligus. Repot nanti ya. Wa nahutsuhum an yakunu ikhwana wa 'alal khairi a'wana wa ay ya'tasimu bihablillahi jami'a wa an la yatafarraqu wa ay yattabi'ul kitaba was sunnata wa ma kana 'alaihi ulama'ul ummati kal imami Abi Hanifah wa Malik ibni Anas wa Syafi'i wa Ahmad ibni Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fahum alladhina qad إن عقد الإجماع على امتناع الخروج عن مذابهم وأن يريدوا أما أحدث من الجمعية المخالفة لما عليه الأسلاف الصالحون فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شذ إلى النار وأن يكون مع الجماعة التي على طريقة الإسلام الصالحين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس وأمرني الله بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة
fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa ma'al itsnaini ab'adu wa man arada buhbubatal jannati fal yalzamil jamaah. Kami mengimbau kepada kawan-kawan kami, orang awam dari mayoritas kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan senantiasa berharap agar tidak meninggalkan dunia yang fana ini kecuali sebagai orang Islam, dan agar melakukan rekonsiliasi dengan orang yang berselisih antara mereka, merekatkan tali persaudaraan, bersikap dan berperilaku baik terhadap semua tetangga, kerabat, dan seluruh teman, dapat memahami dan melaksanakan hak-hak para pimpinan, bersikap santun dan belas kasihan terhadap kaum duafa dan kalangan wong cilik. Kita berusaha mencegah mereka dari segala bentuk permusuhan, saling membenci, memutuskan hubungan hasut, mengasuh sektarianisme, dan membentuk sekte-sekte baru yang mengkotak-kotakkan agama. Kami menghimbau pada mereka semua untuk bersatu, bersahabat, tolong-menolong dalam kebaikan, berpegang teguh pada agama Allah yang kokoh, dan menghindari perpecahan. Hendaknya tetap eksis berpedoman kepada Alkitab dan As-Sunnah, dan apa saja yang menjadi tuntunan para ulama panutan umat semisal Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Ijma' menetapkan larangan keluar dari mazhab-mazhab mereka. Hendaknya mereka juga berpaling dari segenap bentuk organisasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang dibangun oleh salafus shalih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memisahkan diri dari mayoritas, maka ia akan terpisah di neraka. Ya. Tetap berpegang pada al-jamaah, pengikut salafus shalih. Untuk itu hendaknya mereka tetap konsisten memegangi al-jamaah, at-thariqatus salaf as-shalihin, thariqatus salafis shalihin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku perintahkan kepada kalian semua untuk melaksanakan 5 hal, di mana Allah telah memerintahkan hal itu kepadaku, yakni bersedia untuk mendengarkan, taat, dan siap untuk berjihad, melakukan hijrah, dan bergabung masuk dalam bingkai al-jamaah. Sesungguhnya seseorang yang berpisah dari jamaah walaupun hanya sebengkal, berarti sungguh ia telah melepaskan ikatan tali keislamannya dari lehernya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, berpegang teguhlah kalian kepada al-jamaah, hindarkan diri kalian dari segala bentuk perpecahan, karena sesungguhnya setan ketika menyertai Anda seorang diri saja, maka dengan sangat mudah ia menaklukkannya dibanding ketika ia menyertai 2 orang yang bersekutu. Barang siapa bermaksud dan ingin mendapat kenikmatan hidup di dalam surga, maka tetaplah bersama al-jamaah. Jadi dasarnya adalah karena Allah menjaga umatnya Nabi Muhammad itu dari bersepakat terhadap hal yang sesat. Jadi orang yang sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia tidak mungkin bersepakat dengan hal yang sesat. Tidak mungkin orang itu mengesahkan Allah tetapi dia mengesahkan egonya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang sudah bersyahadat menyaksikan keesaan Allah, ketuhanannya Allah, kemudian pada saat yang sama orang itu juga membenarkan ketidakadilan, itu tidak mungkin. Jadi sawatul a'dham di situ adalah orang yang sudah melalui proses kesaksian yang benar, kemudian orang itu akalnya bersih, hatinya bersih, maka dia tidak akan menyalahi atau mengingkari kesaksian atau syahadatnya tersebut. Keislaman orang tersebut tidak akan mungkin menyatu atau bercampur dengan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Itu, maka dia menjadi sawatul a'dham. Jadi prasyaratnya ya seperti itu. Tidak asal mayoritas. Kalau asal mayoritas ya semua orang kan bisa dibohongi, orang bisa dengan
mudah misalnya dengan kekuasaan, terus kemudian mempengaruhi banyak orang supaya mendapatkan banyak pengikut, terus menggunakan kekuasaan untuk menyebarkan berita palsu. Itu sangat mungkin. Apakah yang mayoritas itu kemudian menjadi sawatul adom? Ya nanti dulu dia benar atau tidak, dia talbisul haqqo bil batil atau tidak, dia mencampurkan yang hak dengan yang batil atau tidak, gitu ya. Selama al-haqnya itu benar-benar murni al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka sawatul a'dham itu juga sesuatu yang asli, bukan yang hasil rekayasa, bukan yang replika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.